Hai guys, balik lagi sama aku Talita dan ini adalah mungkin one of my bad video ever di tahun ini. Tapi insyaallah info-info yang mau aku kasih ini bermanfaat, karena aku juga ngerjain ini jam 1:30 dini hari. Jadi aku gak berani besar-besar suaranya, dan aku pegang mic gini biar kalian bisa dengar. So enjoy this video ya. Kalau misalnya kalian gak suka nih ngeliat look aku yang pakai hoodie gini, kalian bisa matiin aja videonya, kayak balikin aja HP-nya, tapi dengar apa yang aku bilang. Karena aku juga nggak pede sih sebenarnya pakai hoodie ini, tapi kayak ayolah biar cepet. Aku di sini bakal nge-spill harga-harga treatment aku, dan biar nggak terlalu panjang aku buat di beberapa part. Yang pertama, aku bakal cerita awal mula kenapa aku mau treatment dan biaya-biayanya. Nah, aku mulai ya teman-teman. Jadi waktu aku search, aku cari-cari kemana sih sebenarnya untuk tempat berobat nih kalau lagi jerawatan. Setelah aku cari tahu, ternyata semuanya pada mengarah ke SPKK, yaitu spesialis kulit dan kelamin. Aku cari, terus itu perjuangan banget sih aku sampai nginep-nginep di rumah temen untuk ke SPKK ini, karena jarak jarak tempat praktek dokter ini dan rumah aku cukup jauh. Aku coba berobat pertama kali, waktu masuk ke ruangannya itu kayak yang udah kayak kita lagi di dalam ruangan dokter umum yang lagi kasih kita penjelasan tentang demam. Udah kayak gitu aja, dia kayak cuma kasih ada kayak kaca pembesar gitu ngelihat kondisi kulit aku, terus dia bilang, oh parah ya. Iya emang parah gitu kan, nggak usah dilihat pakai kaca pembesar pun parah gitu. Aku pikir aku bisa bakal banyak nanya, banyak ini banyak itu, ternyata enggak. Dan mungkin cuma diperiksa, nanya emang apa aja nggak boleh dok, aku nanya gitu kan. Terus ya dijawabnya seadanya, dan dia nggak interaktif nih dokternya. Mungkin nggak semua sih dokter SPKK kayak gitu, tapi dokter aku aja kurang beruntung aku dapet dokter kayak gitu. Singkat cerita, aku ngabisin sekitar 600.000 untuk konsultasi dan juga dapat krim. Krimnya itu juga kayak krim pagi, krim siang, terus sama sabun cuci muka. Dan aku dikasih obat minum. Tuh, itu doang 600.000. Terus dia bilang 2 minggu lagi datang ya. Oke, 2 minggu aku datang. Tapi pas 2 minggu itu, selama proses aku minum obat dan juga aku pakai krim dari dia, sama sekali nggak ngefek. Aku datang untuk kedua kalinya, di situ juga kayak ya sama aja sih konsultasinya, dan dia ngelihatnya juga cuma sekedar kayak aku berharap dikerjain gitu, pokoknya kayak ada gitu. Soalnya buat mahasiswa kayak aku yang kemarin belum punya penghasilan, 600.000 untuk 2 minggu itu ya ampun besar kali gitu kan. Ya udah, kedua kali aku ke situ, berarti udah sebulan nih aku di SPKK, tapi kayak nggak ada progres yang baik, kayak nggak ada progresnya gitu, standar aja, diem nggak bergerak. Ya emang nggak bisa cepat, tapi yang nggak gini juga, masa sebulan gak ada perubahannya gitu kan. Padahal aku udah habis sekitar 1.200.000 atau 1 juta lebih dari 200 lah. Jadi aku saranin teman-teman, kalau emang mau ke SPKK, please cari SPKK yang bagus, yang emang friendly, yang emang udah direkomendasiin sama acne fighter lainnya. Dan aku nggak merekomendasikan dokter ini ya, aku juga nggak mau ngasih tahu namanya karena nanti bisa jadi berdampak buruk untuk dia. Setelah di SPKK nggak berhasil, aku kayak hopeless gitu loh, dan aku cari-cari, kayaknya aku perlu nih datang ke dokter estetik, aku perlu nih datang ke klinik kecantikan. Aku cari-cari, dan ternyata aku nemu Zap. Nah, aku yakin ini mah banyak banget ya, di setiap kota juga ada. Terus aku datang ke sana, itu juga momen yang paling membagongkan, karena aku datang datang nih, aku datang ke outletnya yang di Sun Plaza, karena itu yang paling dekat, dan aku kayak ngerasa oke, aku nyaman, aku tahu nih Sun Plaza. Ada juga sih outletnya yang besar, yang premier gitu, tapi aku nggak berani karena aku juga datang sendiri kan. Nah, datanglah aku ke
Sun Plaza itu, dan ternyata itu juga cuma konsultasi aja, dan aku kan kementelan nih tadi mau datang ke dokter estetik. Oke, ke dokter estetik, aku buat janji sama dokter estetik, udah ketemu. Waktu ketemu sama dokter estetik, oh mbak parah banget, bla 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 bla. Saya saranin ke SPKK aja ya, katanya, nanti datang ya ke Zep Premier. Oh mak, aku buat janji, aku bayar, aku datang. Waktu aku sampai sana aku disuruh ke SPKK, padahal aku dari SPKK lari ke dokter kecantikan, lari lagi ke SPKK. Terus dia juga di situ kan malah nawarin treatment. Emang aku pengen treatment sih, tapi waktu itu aku buta banget soal treatment. Dia nawarin apa gitu, paket di Zep 1 jutaan untuk acne, dan aku kayak, oh enggak dok, belum ada uangnya gitu. Waktu itu aku juga dapat rezeki dari Google, dari YouTube, aku dapat AdSense. Nah itu lumayan sih, dan dari uang itulah aku beranikan diri untuk cari klinik kecantikan yang emang bonafit nih, yang emang bener-bener gitu. Dan dokternya itu juga dokter yang oke, testingnya juga banyak, terus dia juga legal. Ketemulah aku sama salah satu klinik kecantikan, yaitu Beauty Logika, dan aku ngeliat juga treatment yang ditawarin itu hampir setengah harga loh dari yang ditawarin Zep itu. Jadi aku ke situ, ke Beauty Logika, dan itulah pertama kali aku treatment. Di situ aku pertama kali ketemu sama dokter kecantikan atau dokter estetik, dan bener dokternya di sana juga ramah-ramah banget, dan dia kayak ya emang jadiin aku pasien yang lagi sakit, yang lagi jerawatan. Karena sebenarnya menurut aku kalau misalnya jerawatan itu nggak cuma sakit di luar aja loh, tapi psikis kita, mental kita juga sakit. Jadi dokter please, kalau misalnya kalian ngadepin pasien-pasien yang emang jerawatan, itu nggak cuma ditanganin sebagai orang yang sakit fisiknya, tapi juga batinnya, emosionalnya juga sakit. Aku ketemu sama dokter itu kayak, oke dok, dokter yang aku cari gitu kan, dalam hati aku juga kayak, oh Talita bla 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 bla, treatment ini ya aku manut aja, karena aku juga udah srek gitu kan. Oke deh, karena aku udah srek, aku mau treatment di sini, dan aku mau bayar berapa aja sesuai dengan kesanggupan kantong aku. Pada akhirnya mungkin uang aku keluar sekitar 1,5 juta atau lebih. Itu hasilnya benar-benar nol. Aku ke SPKK, aku ke estetik, itu hasilnya benar-benar nol. Waktu aku datang ke Beauty Logika, baru di situ ada satu titik terang buat aku, dan aku bakal lanjut ke part yang kedua. By the way, ini aku mau spill sedikit ya tentang part kedua. Jadi itu aku dikerjain sama dokter dan juga perawat. Waktu facial atau treatment pertama itu aku sama perawat, dan perawat itu sampai kayak, aduh deh, nggak sanggup kakak rasanya ngebersihin muka ini, saking banyaknya gitu jerawat dan komedo aku. Kayak dia nggak tega, karena sekali dipegang ini wajah aku bisa berdarah karena super sensitif, super kering, pokoknya penuh darah. Dan kalian bisa lihat ini dia fotonya. Kita lanjut ke part 2 ya teman-teman. Sorry kalau misalnya banyak ngelek, nggak enak didengar, karena aku juga nge-recordnya tengah malam. Semoga nanti bisa lebih proper dan infonya bisa nyampe ke teman-teman. See you.